Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali membahas tentang dunia perhabaiban kaum muslimin. Dan seperti yang kita ketahui kaum muslimin, ya, ceramah-ceramah para habaib yang beredar itu hampir 100% isinya jualan nasab, isinya doktrin-doktrin, isinya cerita-cerita khurafat, ya, dan doktrin, kemudian jualan nasab, kemudian cerita-cerita khurafat, itu semuanya muaranya satu kaum muslimin, ya. Tujuannya cuma satu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kaum muslimin ini memuliakan para habaib, ya. Dan ketahuilah kaum muslimin, ya, jualan nasab para habaib, doktrin-doktrin para habaib, kemudian cerita-cerita khurafat tentang wali-wali yang dikisahkan oleh para habaib, itu semuanya tidak akan laku di kalangan orang-orang salafi atau yang disebut wahabi, ya, atau nggak laku juga di kalangan orang-orang Muhammadiyah, ya, dan orang-orang yang semisal, karena memang antara Muhammadiyah dan salafi ini banyak kesamaan, ya. Dan kaum muslimin, ya, apakah kita akan mau mengikuti doktrin-doktrin pembodohan yang dilakukan oleh para habaib yang seperti ini, ya? Coba kita simak, ini salah satu doktrin yang konyol dari para habaib kaum muslimin. Waktu saya masih di Habib Bahar sering bilang, belajar sama satu habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak, Habib? Satu habib, walaupun habibnya jahlun, maksudnya bodoh, kata Habib Bahar, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Nah, kaum muslimin, ya, ini doktrin pembodohan namanya kaum muslimin, ya. Dan doktrin yang seperti ini nggak akan laku di kalangan salafi kaum muslimin, nggak akan laku, ya, kecuali di kalangan anu, ya. Di kalangan anu, ois, laku. Pokoknya Habib cium tangan, ya. Pokoknya Habib manut. Apalagi kiainya sudah deket sama habaib, ikut sama habaib. Tapi di kalangan salafi nggak akan laku yang seperti ini kaum muslimin, ya. Ya, kita main logika sajalah kaum muslimin. Belajar dengan satu habaib yang bodoh, kok bisa dikatakan lebih utama daripada belajar dengan 70 kiai yang alim? Satu habib yang bodoh dibandingkan dengan 70 kiai yang alim, kok bisa lebih utama belajar sama habib yang bodoh? Ya, logika sajalah kaum muslimin, ya. Anda ingin belajar membaca Al-Quran, ada habib yang bodoh, nggak ngerti, nggak bisa baca Al-Quran, nggak ngerti huruf hijaiyah. Kemudian ada kiai, nggak usah 70, satu saja, ada kiai yang alim, yang dia tahu, dia faham tentang hukum membaca Al-Quran, dia tahu huruf hijaiyah, dia faham tajwid, makhorijul hurufnya bagus. Apakah Anda akan memilih belajar dengan habib yang bodoh tersebut kaum muslimin? Mau belajar apa? Mau belajar apa sama orang yang nggak ngerti apa-apa? Hanya karena bergelar habib, belajar sama dia lebih utama daripada 70 kiai yang alim. Nggak usah 70, satu sajalah. Ya, itu loh kaum muslimin. Sekarang kita logika lagi kaum muslimin, ya. Kita ini nggak bisa berenang. Kemudian kita pengen belajar berenang kaum muslimin. Ada habib yang nggak bisa berenang, nggak ngerti ilmu teori tentang berenang. Kemudian karena dia habib, apakah kemudian kita mau belajar berenang sama dia? Sementara ada orang yang bukan habib, dia mahir, dia pintar, dia berilmu dalam dunia renang. Apakah kita akan tetap belajar sama habib karena dia habib? Kemudian habib nyuruh kita nyemplung ke sungai yang airnya dalam, selesai kita. Kan konyol namanya, ya. Belajar sama satu habib yang bodoh itu lebih utama daripada 70 kiai yang alim. Mau belajar apa sama habib yang seperti itu kaum muslimin? Itu doktrin konyol kaum muslimin.
Dan anehnya kaum muslimin ya, Habib-habib yang mendoktrin dengan doktrin-doktrin yang seperti ini masih dipuja-puja di kalangan la ilaha illallah ya. Coba kita simak ini doktrin yang lain lagi kaum muslimin. Ustadz yang kurang ajar kepada para habaib. Kenapa kaki Habib yang nakal? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Kenapa kaki Habib yang nakal? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Api neraka sebelum orang penyembah berhala masuk neraka, ini ustadz ini dulu akan dilemparkan dalam api neraka. Di antaranya ustadz tahunya ustadz yang kurang ajar kepada para habaib. Kecong kiai kacong, nggak matanya pakai kiai, bukan makai tapi mata. Kiai kacong. Orang muliakan ente karena ente punya ilmu. Kalau ente tak punya ilmu, tak punya santri, tak mungkin ada orang mulia. Nah kaum muslimin, ini lebih parah kaum muslimin ya. Telapak kaki para habaib yang nakal, yang maksiat, yang narkoba, katanya lebih mulia dibandingkan dengan kepala seorang kiai yang bersurban. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Apakah akan diterima doktrin-doktrin yang seperti ini di kalangan salafi? Nggak akan diterima kaum muslimin, nggak akan diterima. Karena apa? Dari mana bisa pelaku maksiat kemudian dikatakan lebih mulia daripada seorang kiai? Bahkan kakinya yang dilangkahkan untuk kemaksiatan lebih mulia daripada kepala seorang kiai yang bersurban, yang isi kepala tersebut isinya adalah otak yang digunakan untuk memikirkan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ya, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar, yang digunakan untuk memikirkan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang untuk menyadari bahwasanya tidak ada ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sia-sia, sehingga dia takut Allah Subhanahu wa taala menjatuhkan dia ke dalam neraka. Kok bisa dikatakan kaki yang dilangkahkan untuk maksiat, untuk narkoba itu lebih mulia daripada kepala kiai yang bersurban? Hah? Padahal itu jelas di dalam Al-Quran tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Tidak ada Allah Subhanahu wa taala memuliakan karena nasab, nggak ada. Begitu juga di dalam hadis, nggak ada. Di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa taala jelas mengatakan, "Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum." Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang penciptaannya, tentang laki-laki dan perempuan, kemudian menjadikan berkembang biak yang banyak, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, tujuannya untuk saling kenal mengenal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Dari segala sesuatu kalian itu, ya, dari semuanya kalian itu, yang paling mulia di sisi Allah itu adalah yang bertakwa. Bukan yang nasabnya menyambung kepada Nabi. Itu pun kalau menyambung benar. Ya, itu pun kalau menyambung benar. Sedangkan menyambung benar saja yang jelas-jelas anak Nabi Nuh alaihissalam ketika tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mulia. Tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kok yang nasabnya dipertanyakan merasa paling mulia, mendoktrin supaya orang ini memuliakan mereka dengan apa adanya mereka. Bahkan yang rusak pun, yang nakal pun, yang ahli maksiat pun disuruh memuliakan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Parah ya. Coba ini ada yang lebih parah lagi kaum muslimin ya. Kita simak videonya kaum muslimin. Cinta kepada Habib, cinta kepada Habib, cinta kepada kalian ini adalah fardu. Ingat, fardu, bukan sunnah. Seorang Habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin. Cinta kepada Habib, cinta kepada Habib, cinta kepada kalian ini adalah fardu. Ingat, fardu, bukan sunnah.
cinta kepada Habib, cinta kepada Habib bukan sunnah, bukan mubah, apalagi makruh, wajib. Artinya kalau nggak dijalanin, ada orang nggak cinta, ada orang benci, wal iyadzubillah, maka dia keluar daripada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi cinta sama habaib itu fardu, ya, fardu ain, bukan sunnah. Wajib cinta sama habaib kaum muslimin. Habaib yang seperti apa dulu? Kalau habaib yang kalau ceramah cerita khurafat, yang diajarkan amaliyah-amaliyah bid'ah, mengajarkan kesyirikan, mau dicintai apanya? Dan anehnya kaum muslimin, orang yang tidak cinta kepada habaib, kata dia keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya Allah, alangkah mudahnya mengeluarkan orang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah hanya karena tidak cinta sama habaib. Ya Allah, parah ya. Coba kita lanjutkan lagi kaum muslimin. Jadi nggak perlu baca tafsir hafal kutubus sittah, hadis-hadis, kitab-kitab yang 9, hafal Mughnil Muhtaj, hafal segala macam kitab. Yang dibutuhkan hati yang bersih untuk cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Tapi seorang Habib yang gila, Habib yang gila lebih utama. Kenapa demikian? Karena Habib mulia bukan karena ilmunya, Habib mulia bukan karena kerjanya, Habib mulia karena di diri Habib tersebut ada dam darah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kaum muslimin, doktrin-doktrin para habaib, ya. Mereka ini merasa diri mereka ini harus dimuliakan, wajib dimuliakan hanya karena pengakuan mereka bahwa di dalam tubuh mereka itu mengalir darah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal nasab mereka ini dipertanyakan kaum muslimin, ya, dipertanyakan. Dari mana juga, kalaupun benar kaum muslimin, kalaupun benar nasab mereka menyambung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau ajaran mereka, dakwah mereka menyelisihi dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manhaj cara beragama mereka menyelisihi manhaj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kita tidak boleh mengikuti, ya. Dan acuan umat Islam dalam beragama jelas Al-Quran dan Sunnah yang kemudian dijelaskan oleh para ulama melalui kitab-kitab para ulama. Tidak akan mungkin orang itu berilmu, tidak akan mungkin ada ulama tanpa membaca kitabullah, tanpa membaca hadis Nabi Muhammad SAW, tanpa membaca kitab-kitab para ulama. Ya. Sehingga ini doktrin yang menyesatkan. Kalau dikatakan tidak perlu membaca kitab-kitab tafsir, tidak perlu membaca kitab-kitab ulama, yang diperlukan apa? Hanya hati yang bersih untuk cinta kepada para habaib yang mengaku bahwa mereka adalah zuriat Nabi Muhammad SAW. Itu dari mana asalnya? Perkataan yang seperti itu dari mana asalnya? Kita beragama ini butuh ilmu. Makanya Al-Imam Bukhari mengatakan al-ilmu qoblal qawli wal amal. Ilmu dulu baru berkata dan beramal. Lah kita bagaimana beramal kalau nggak punya ilmu? Apalagi kita mau belajar sama Habib yang bodoh. Rusak agama ini kaum muslimin. Ya. Dan pantaslah kalau kemudian kita lihat dakwah-dakwah para habaib, ibadah-ibadah dari para habaib. Ini banyak sekali yang menyimpang dari tuntunan syariat Islam yang benar, ya. Dan yang seperti ini, doktrin-doktrin kebodohan, doktrin-doktrin kekonyolan yang seperti ini tidak akan laku di kalangan salafi sampai hari kiamat kaum muslimin, ya. Nggak akan laku sampai kapanpun kaum muslimin, nggak akan laku, ya. Sampai nanti Allah Subhanahu wa taala wafatkan kaum muslimin, ya. Insya Allah biiznillah orang-orang salafi ini nggak akan menerima doktrin-doktrin konyol dari para habaib yang seperti ini. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.